Berjumpa dengan kami dari kelompok 5. Di video kelompok ini kami akan membawakan front and internal control dari pengantar akuntansi. Terima kasih kepada Ibu Molina SEMK dan Ibu Pustika Ayuni Putri SEMSIM. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi yang sudah diberikan kepada kami di bentuk video. Nah, semoga dengan video pemaparan dari kami ini kita memenuhi tugas akhir dari pengantar akuntansi yang diberikan kepada kami selaku mahasiswa Prodi Manajemen kita Cyber Asia. Baik, front and internal control. From literatur bisnis dan akuntansi berbahasa Indonesia biasa menerjemahkan itu menjadi kecurangan atau tindakan curang. Secara sederhana merumuskan definisi istilah fraud sebagai berikut. Seorang atau satu pihak dikatakan melakukan tindakan fraud ketika dia menempuh cara-cara tidak jujur untuk mengambil barang berharga dari orang lain, atau ketika seseorang berpura-pura menjadi dukun, dokter, atau pegawai bank dengan maksud menipu atau mengelabui orang lain. Dalam dunia bisnis, istilah fraud mempunyai konotasi yang sedikit atau banyak berbeda dengan arti kata itu dalam kamus. Fraud atau kecurangan juga marak di dunia kerja. Weekend, Imal dan Yose 2010 menjelaskan fraud atau kecurangan sebagai tindakan tidak jujur seorang karyawan demi kepentingannya sendiri yang berdampak merugikan perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja. Bagian Imal dan Kiyose 2010 menggunakan apa yang mereka sebut segitiga kecurangan Paul Triangle untuk menjelaskan faktor utama yang mendorong tindakan curang. Ketiga front triangle itu semoga diantaranya adalah opportunity, tekanan keuangan, serta rasionalis sehat. Demikian pemaparan dari saya. Segitiga kecurangan atau fraud triangle. Dari 3 faktor di samping, kesempatan, tekanan keuangan, dan rasionalisasi. Faktor yang paling menentukan adalah kesempatan atau opportunity. Ingat, kejahatan bukan terjadi semata-mata karena niat si pelaku, tapi juga karena ada kesempatan kontrol atau pengendalian internal yang lemah. Dikatakan sebagai lahan subur bagi tindak kecurangan, misalnya tindakan dan perilaku karyawan yang tidak dipantau sebagaimana layaknya. Demikian sedikit penjelasan tentang fraud. Kata fraud digunakan majalah bisnis, misalnya ketika membahas laporan keuangan yang direkayasa, dengan maksud mengelabui pengguna informasi akuntansi mengenai fakta sesungguhnya yang ada di perusahaan. Anda mungkin pernah mendengar bahwa Arthur Andersen terlibat dalam apa yang disebut Fraudulent Financial Reporting, bahwa kelahiran Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK adalah respon atas maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Singkat kata, fraud dalam dunia bisnis biasa dikaitkan dengan tindakan-tindakan yang terdampak merugikan bagi banyak orang. Perkenalkan, nama saya Megawati Putri Abdullah. Saya akan membahas tentang internal control, di mana internal control atau pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aktivitas perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat, dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Pengendalian intern sangat penting bagi kelangsungan kegiatan perusahaan. Tanpa pengendalian intern,
yang baik bisa menyebabkan perusahaan tidak memperoleh laba yang optimal, bahkan bisa menyebabkan perusahaan gulung tikar. Di mana tujuan dari internal control yaitu yang pertama, safeguard aset atau menjaga aset. Yang kedua, accuracy and reliability of accounting record, yaitu meningkatkan akurasi dan reliabilitas catatan akuntansi. Yang ketiga, increase efficiency of operation, yaitu meningkatkan efisiensi operasi. Yang keempat, ensure compliance with laws and regulation, yaitu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Safeguard asset atau menjaga aset didefinisikan yaitu memberikan jaminan yang wajar mengenai pencegahan atau deteksi tepat waktu dari akuisisi penggunaan atau disposisi aset perusahaan yang tidak sah yang dapat berdampak material pada laporan keuangan. Pengendalian internal atas pengamanan aset terhadap akuisisi penggunaan atau disposisi yang tidak sah adalah proses yang dilakukan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personil entitas lainnya yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencegahan atau deteksi tepat waktu dari akuisisi penggunaan atau disposisi yang tidak sah aset entitas yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan. Pengendalian internal tersebut dapat dinilai efektif jika Dewan Direksi dan Manajemen memiliki keyakinan memadai bahwa akuisisi penggunaan atau pelepasan yang tidak sah atas aset entitas yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan dicegah atau dideteksi secara tepat waktu. Yang kedua yaitu meningkatkan akurasi dan reliabilitas catatan akuntansi. Informasi menjadi dasar pembuatan keputusan yang diambil baik oleh pihak manajemen maupun pihak lainnya. Benar atau tidaknya suatu keputusan akan tergantung pada tingkat akurasi dari informasi yang disediakan. Oleh karena itulah, perusahaan harus mengontrol dan memastikan pembuat catatan-catatan mengenai transaksi-transaksi yang terjadi, di mana catatan tersebut harus benar, tepat, dan handal, sebab dari catatan-catatan tersebut akan menjadi informasi akuntansi yang akan disampaikan pada pihak manajemen. Yang ketiga, increase efficiency of operation atau meningkatkan efisiensi operasi. Perusahaan harus mengendalikan jalannya operasional perusahaan untuk mendorong efisiensinya kegiatan operasional perusahaan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kerugian. Efisiensi merupakan perbandingan antara besarnya pengeluaran dengan penghasilan yang didapatkan. Yang keempat, ensure company with law and regulation atau memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Selection 404 Sarbanes-Oxley SEC mensyaratkan seluruh perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang efektivitas kontrol internal menyangkut pelaporan keuangan. Selain itu, Selection 404 juga mengatur bahwa perusahaan publik, non-publik, dan nirlaba harus mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku. Beberapa peraturan yang berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, misalnya Environmental Protection dan Civil Right Law. Peraturan yang lain berhubungan dengan akuntansi, misalnya pajak penghasilan. Kesimpulan dari materi di atas adalah internal control yang kedua, yaitu reliabilitas laporan keuangan, sangat tergantung pada proses transaksi yang didesain dalam sistem informasi akuntansi. Tujuan yang pertama dan ketiga berkaitan dengan sistem operasi perusahaan. Esensi dari kedua tujuan tersebut adalah untuk menjamin bahwa setiap personil dan fungsi dalam organisasi mematuhi kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh manajemen, serta setiap kegiatan dilakukan secara efektif. Artinya, merupakan upaya yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi atau unit organisasi dan secara efisien, artinya
dengan menggunakan segala sumber daya organisasi yang ada secara optimal. Demikianlah untuk materi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat.